Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam jumpa sahabat. Kita bersama dalam program Jatim News Today untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 8 November 2021 bersama saya Panji Harto, dan juga kita akan nanti update untuk informasi seputar MTQ Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Pamekasan. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal. Informasi yang pertama, kita bergabung dengan rekan Ilham Dianta dari LPPL Radio Suara Sidoarjo. Masifkan edukasi tentang cukai rokok, Pemkab Sidoarjo lakukan sosialisasi ke sejumlah desa. Ilham. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Teknis Kepala Seksi Kemitraan Media dan Komunikasi Publik Puji Hartini dalam laporan pelaksanaan kegiatan menyampaikan bahwa kegiatan mengundang sebanyak 75 warga untuk diberikan pemahaman kepada masyarakat terkait ketentuan di bidang cukai serta kontribusi DBH-CHT. Meningkatkan pemahaman masyarakat desa terkait cukai rokok sehingga keinginan untuk melakukan pelanggaran dapat dihindari karena sudah tahu konsekuensi hukumnya, dan yang terakhir menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membantu mencegah beredarnya rokok ilegal, baik memproduksi, memasarkan maupun turut mengkonsumsinya. Sosialisasi DBH-CHT ini mempunyai maksud dan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait ketentuan di bidang cukai serta kontribusi DBH-CHT untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Meningkatkan pemahaman masyarakat desa terkait cukai rokok sehingga keinginan untuk melakukan pelanggaran dapat dihindari karena paham akan konsekuensi hukumnya. Kepala Desa Gagang Kepuhsari Mustafa pada kesempatan ini menyampaikan rokok pada saat ini seakan menjadi satu hal yang wajib dikonsumsi dan sudah menjadi gaya hidup masyarakat. Walaupun banyak kita temukan imbauan tentang bahaya rokok, namun tidak mengurangi dan mencegah masyarakat dalam mengonsumsi rokok. Narasumber pada sosialisasi cukai rokok kali ini adalah Satrio Herlambang selaku pelaksana penindakan dan penyidikan dari Dirjen Bea Cukai Sidoarjo KPPBC Tipe Mahdia Pabean B Sidoarjo. Hadir juga Ari Widwiono selaku pengelola kelayakan sumber daya alam Subbagian Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Penyuluh Kemasyarakatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP Sidoarjo Muhammad Hisam yang menyampaikan materi bagaimana jika masyarakat menjumpai peredaran rokok ilegal dengan bagaimana cara mengenali ciri-cirinya dan apa yang bisa diterima masyarakat sebagai konsekuensi hukumnya jika mengedarkan rokok ilegal. Dengan adanya sosialisasi ini dapat memberikan edukasi tentang bahaya dan kerugian apa yang didapat negara jika mengedarkan rokok tanpa pita cukai atau ilegal. Ilham Dianta, Suara Sidoarjo. Baik, sekarang kita fokus untuk mengikuti perkembangan mengenai jurnal MTQ Jawa Timur ke-29 yang digelar di Kabupaten Pamekasan. Terlebih dahulu kita bergabung bersama Amanda dan Ben Chandra dari LPPL Radio Suara Madiun. Tim MTQ Kota Madiun terus berjuang dalam gelaran MTQ ke-29 tingkat Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Pamekasan agar dapat hasil maksimal. Pelaksanaan Lomba MTQ ke-29 tingkat Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Pamekasan masih terus berlangsung hingga 11 November 2021. Kota Madiun setidaknya mengirimkan 15 orang kafilah yang terbagi ke dalam beberapa lomba, yakni MTQ cabang Tartil Anak, Tilawah Remaja, dan Tilawah Dewasa.
Kemudian MSQ berkelompok yang terdiri atas 3 orang anggota, Musabakoh Hotil Quran atau MKQ dan Tilawah Kiroah Sabah Remaja. Official tim MTQ Kota Madiun, Agus mengatakan, jalannya perlombaan MTQ ke-29 tingkat Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Pamekasan berjalan dengan baik. Protokol kesehatan pun dilaksanakan secara ketat. Sebelum mengikuti perlombaan, para peserta menjalani terlebih dahulu swab test antigen. Lebih lanjut, Agus menegaskan kondisi tim MTQ dari Kota Madiun saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semua dapat mengikuti seluruh perlombaan dengan baik. Untuk hari ini tengah berlangsung babak penyisihan dan 1 cabang diantaranya yang masih akan diikuti oleh tim MTQ Kota Madiun, yaitu MTQ Tilawah Dewasa yang akan digelar nanti malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Agus meminta doa restu dan dukungan dari masyarakat Kota Pendekar agar mendapatkan hasil yang maksimal. Amanda, Ben Chandra, Suara Madiun. Bergeser untuk mengikuti informasi yang akan disampaikan oleh tim peliputan MTQ Jawa Timur ke-29. Beberapa cabang lomba di MTQ yang ke-29 di Kabupaten Pamekasan sudah masuk babak akhir penyisian. Di hari keempat pelaksanaan MTQ Jawa Timur ke-29 di Pamekasan, beberapa cabang mulai masuk tahapan akhir babak penyisian. Seluruh peserta yang mewakili kafilah kabupaten dan kota di Jawa Timur berlomba menampilkan yang terbaik. Dari pantauan tim liputan MTQ, ada beberapa cabang yang persaingannya cukup ketat, terutama beberapa cabang yang jadi andalan juara umum MTQ sebelumnya, kafilah Kabupaten Tuban. Seperti yang terlihat di Masjid Asy-Syuhada Pamekasan, di venue cabang lomba khori tingkat dewasa ini diikuti oleh peserta unggulan dari masing-masing kafilah. Sementara itu persaingan ketat juga terjadi di cabang tilawah remaja dan netra, seperti yang dikatakan Nurul Huda, Ketua Majelis Juri Kelompok Remaja dan Netra. Kami dari tim penilai dan hakim MTQ Bawah Remaja bahwa penampilan peserta mulai hari pertama sampai hari ketiga hari ini telah tampil 39 peserta dan sisanya masih 14 peserta hari terakhir besok. Dan setelah itu nanti kita akan bisa menentukan siapa yang masuk pada duduknya di babak final. Di golongan remaja dan yang lain-lain, penilaian tilawah itu ada 3 bidang penilaian. Pertama bidang tajwid, kedua bidang qasahah, dan juga bidang lagu dan suara. 3 bidang ini yang dinilai setiap penampilan peserta. Risma Erina untuk Jurnal MTQ Provinsi Jawa Timur ke-29. Ya, masih dari pelaksanaan MTQ yang ke-29 di Kabupaten Pamekasan, kita sekarang menuju ke LPPL Radio Realita Pamekasan. Di sana ada Arifin dan Kolik Maulidi. Assalamualaikum Arifin dan Kolik Maulidi, silakan laporannya. Kita sekarang menuju ke LPPL Radio Realita Pamekasan. Waalaikumsalam, terima kasih di studio Bang Panji Harto. Saat ini saya ingin menyampaikan jadwal tampil majelis MTQ yang akan tampil besok di babak final, di mana ada di 12 venue yang sudah berlangsung hingga hari ini lembar kelima. Jadwal tampil majelis MTQ golongan anak-anak dan tartil Musabakoh Tilawatil Quran Provinsi Jatim ke-29 tahun 2021 di Aula SMK 2 Pamekasan tanggal 9 Selasa besok, yakni dimulai jam 8 hingga 10 MTQ anak-anak final, kemudian dilanjutkan dari jam 10 hingga jam 12 tartil di babak final. Kemudian di Majelis MTQ Remaja dan Cacat Netra di Pendopo Wakil Bupati Pamekasan yang akan berlangsung Selasa besok, yakni dari jam
8 hingga jam 10 MTQ remaja final, kemudian dilanjutkan MTQ cacat netra juga final. Selanjutnya di Aula PCNU Pamekasan yang akan tampil di final besok jam 8 hingga jam 10 Qiraat Murotal remaja final, kemudian Qiraat Murotal dewasa final. Yang jumlahnya ada 6. Namun saat ini masih rekapitulasi nilai dan belum muncul siapa saja yang akan tampil besok. Selanjutnya di Aula Haji Kan Kemenak Pamekasan ada MHQ 1 juz tilawah juga final dan MHQ 10 juz final dan jumlahnya ada 12 orang semuanya. Kemudian di Aula SMA 2 Pamekasan ada MHQ 5 juz tilawah final dan MHQ 20 juz final dengan jumlah total 12 kafilah. Selanjutnya di Gedung Balai Rejo Pamekasan yang akan tampil besok ada MHQ 30 juz final, kemudian tafsir bahasa Arab juga final dengan jumlah yang sama yakni 12 orang. Selanjutnya di Masjid IAIN Madura yang akan berlangsung besok di babak final yakni tafsir bahasa Indonesia dan tafsir bahasa Inggris juga dengan jumlah yang sama yakni 12 kafilah. Selanjutnya di Masjid Agung Asyhada Pamekasan yang akan tampil besok di Qiraat Mujawwad di babak final. Kemudian di jamnya 19.30 hingga jam 21.00. Kemudian dilanjutkan jam 21.00 hingga 22.30. Ini MTQ dewasa final dengan jumlah 6 orang. Selanjutnya di Gedung Pemuda Pamekasan ini besok akan berlangsung dari jam 8 hingga jam 12 yakni MHQ final, MFT final, jumlahnya ada 8 orang. Selanjutnya di Aula SMKN 3 Pamekasan yang akan tampil di babak final besok ada 6 orang, yakni dari jam 8 hingga jam 12, yakni Musabakoh Syahril Quran dengan jumlah 6 orang. Selanjutnya di jam 8 hingga jam 17.00 besok di MKQ final ada 24 orang yang lokasinya berada di Gedung Bakoril Pamekasan. Jumlah total yakni 24 orang. Yang terakhir di Aula IAIN Madura ada KTIK final, jumlahnya 6 orang. Berikut jadwal dari jam 8 hingga jam 12.00 siang. Demikian Panji Harto, informasi jadwal pelaksanaan Majelis Karya Tulis Ilmiah dan juga di 12 venue yang lain sudah Arifin sampaikan. Kembali lagi ke Panji Harto. Terima kasih, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Arifin. Dan dari Arifin kita bergeser menuju ke Kholik Maulidi yang ada di venue salah satu di pelaksanaan MTQ Jawa Timur ke-29 di Kabupaten Pamekasan. Silakan Kholik. Assalamualaikum. Ya, rekan Kholik. Iya, Panji. Silakan. Saat ini saya sedang berada di Pendopo Wakil Bupati Pamekasan. Tentunya musabaqah tilawatil Quran tingkat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan di Kabupaten Pamekasan saat ini masih tengah berlangsung dan saat ini sudah selesai terlaksana pada babak keempat ya. Saat ini untuk musabaqah tilawatil Quran di venue Pendopo Wabuk ini bertemakan lomba tilawah golongan remaja dan cacat netra. Dan untuk para peserta yang pada hari ini diikuti oleh 14 orang peserta golongan remaja, sedangkan untuk cacat netra sudah selesai pada 2 hari yang lalu sebanyak 16 peserta. Kemudian untuk babak final besok akan
di sisi sebanyak ya, rekan kolik. 3 putra putri ya dan 3 putra putri golongan cacat netra. Juga diketahui hari ini diharapkan kepada seluruh para peserta agar tetap semangat dalam mengikuti ajang lomba MTQ ini. Karena MTQ yang diselenggarakan ini merupakan lomba yang sangat luar biasa dan tentunya kemampuan dari para kafilah ini sangat luar biasa sehingga dewan juri dan dewan hakim sangat membutuhkan tenaga ekstra dalam menilai para kafilah yang mengikuti pada ajang lomba pada MTQ ke-29 ini. Demikian laporan dari Monik Molidi dari Pendopo Wabuk Kabupaten Pamekasan melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih. Itu tadi laporan dari rekan-rekan dari LPPL Radio Realita Pamekasan perihal pelaksanaan MTQ atau Jurnal MTQ ke-29 yang digelar di Kabupaten Pamekasan mulai dari tanggal 4 November sampai 9 November 2021 besok. Baik, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa informasi yang sudah terangkum dalam program Jatim News Today dan juga info mengenai liputan di MTQ, ajang MTQ Musabaqah Tilawatil Quran di Kabupaten Pamekasan yang ke-29. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji selaku host di program ini dan juga di operator ada rekan Franky Mujianto mengucapkan terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal